Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Tujuan pendidikan di dalam tafsir surah Al-Fat ayat 29, surah Al-Zariyat ayat 56, surah Hud ayat 61. Surah Hud ayat 61. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya." Lagi memperkenankan doa hambanya. Setelah selesai kisah kaum Ad, kini tiba giliran kisah suku Samud. Allah berfirman, "Dan kepada Samud kami utus saudara mereka yaitu Solih." Pesan pertama yang beliau sampaikan sama yang disampaikan oleh Nabi Nuh dan Nabi Hud Solih berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah Tuhan yang Maha Esa, sekali-kali tidak ada bagi kamu satu Tuhan pun yang memelihara kamu dan menguasai seluruh makhluk selain Dia. Dia menciptakan kamu pertama kali dari bumi, yakni tanah, dan menjadikan kamu berpotensi memakmurkannya atau memerintahkan kamu memakmurkannya. Memang, dalam memakmurkannya atau dalam keberadaan kamu di bumi, kamu disertai dengan hadirnya setan, kamu dapat melakukan pelanggaran, karena itu mohonlah ampunannya dengan menyesali kesalahan-kesalahan kamu yang terdahulu, kemudian bertaubatlah kepadanya dengan meninggalkan kedurhakaan dan bertekad untuk tidak mengulanginya di masa datang, niscaya kamu memeroleh rahmatnya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya sehingga seseorang tidak harus berpayah-payah untuk pergi jauh meraihnya, lagi Maha memperkenankan doa serta harapan siapa yang berdoa dan mengharap dengan tulus." Samud juga merupakan salah satu suku bangsa Arab yang telah punah. Mereka adalah keturunan Samud bin Jatsar, Ibn Iram, Ibn Sam, Ibn Nuh. Dengan demikian, silsilah keturunan mereka bertemu dengan Ad pada kakek yang sama yaitu Iram. Mereka bermukim di suatu wilayah bernama Al-Hijr, yaitu satu daerah di Hijaz, Saudi Arabia sekarang. Ia juga dikenal sampai sekarang dengan nama Madain Solih. Di sana, hingga kini terdapat banyak peninggalan, antara lain berupa reruntuhan bangunan kota lama, yang merupakan sisa-sisa kaum Samud itu. Ditemukan juga pahatan-pahatan indah serta kuburan-kuburan, dan aneka tulisan dengan berbagai aksara Arab, Aramia, Yunani, dan Romawi. Kaum Samud pada mulanya menarik pelajaran berharga dari pengalaman buruk kaum Ad. Karena itu, mereka beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Pada masa itulah mereka berhasil membangun peradaban yang cukup megah, tetapi keberhasilan itu menjadikan mereka lengah sehingga mereka kembali menyembah berhala yang sama seperti berhala yang disembah kaum Ad. Ketika itulah Allah mengutus Nabi Solih mengingatkan mereka agar tidak mempersekutukan Allah SWT. Tetapi tuntutan dan peringatan beliau tidak disambut baik oleh mayoritas kaum Samud. Kata Ansha'akum, menciptakan kamu mengandung makna mewujudkan serta mendidik dan mengembangkan. Objek kata ini biasanya adalah manusia dan binatang. Sedang, kata istamara terambil dari kata amara yang berarti memakmurkan. Huruf sin dan ta yang menyertakan kata istamara ada yang memahaminya dalam arti perintah sehingga kata tersebut perintah Allah kepada kamu untuk memakmurkan bumi, dan ada juga yang memahaminya sebagai fungsi penguat, yakni menjadikan kamu benar-benar mampu memakmurkan dan membangun bumi. Ada juga yang memahaminya dalam arti menjadikan kamu mendiaminya atau memanjangkan usia kamu. Ibn Katsir memahaminya dalam arti menjadikan kamu pemakmur-pemakmur dan pengelola-pengelolanya. Tabatabai memahami kata istamara fi al-ard dalam arti menelola bumi sehingga beralih menjadi suatu tempat dan kondisi yang memungkinkan manfaatnya dapat dipetik, seperti membangun pembangunan sehingga bisa dihuni, masjid untuk tempat ibadah, tanah untuk pertanian, taman untuk dipetik buahnya dan rekreasi. Dan, dengan demikian, tulis Tabatabai lebih lanjut, penggalan ayat tersebut bermakna bahwa Allah telah mewujudkan, melalui bahan bumi ini, manusia yang Dia sempurnakan dengan mendidiknya tahap demi tahap dan menganugerahkannya fitrah berupa potensi yang menjadikan ia mampu mengolah bumi dengan mengalihkannya ke suatu kondisi di mana ia dapat memanfaatkannya untuk kepentingan hidupnya. Sehingga, ia dapat terlepas dari segala kebutuhan dan kekurangan. Dengan demikian, ia tidak untuk wujud dan kelanggengan hidupnya kecuali kepada Allah SWT.
Demikian lebih kurang taba-tabai. Terlepas apapun pendapat yang Anda pilih, yang jelas ayat ini mengandung perintah kepada manusia langsung atau tidak langsung untuk membangun bumi dalam kedudukannya sebagai khalifah, sekaligus menjadi alasan mengapa manusia harus menyembah Allah SWT semata-mata. Ini sejalan juga dengan firman-Nya yang diarahkan kepada kaum musyrikin Mekah. Yang artinya, 3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini Ka'bah. 4. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Qs. Quraisy 106 3-4. Memberi makanan, yakni menyiapkan sarana dan prasarana yang menjadikan mereka dapat memperolahnya. Firman-Nya yang artinya, karena itu mohonlah keampunan kepadanya kemudian bertaubatlah kepadanya, dapat juga merupakan isyarat bahwa dalam membangun tidak jarang terjadi kesalahan dan pelanggaran. Namun, hal tersebut kiranya dapat diampuni Allah jika yang bersangkutan memohon ampun kepadanya. Ketika Allah SWT menyampaikan kepada para malaikat rencananya menciptakan khalifah di bumi, para malaikat bertanya, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi siapa yang akan berbuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Pertanyaan ini tidak dijawab Allah dengan mengiyakan dan tidak menafikan itu agaknya sebagai isyarat bahwa bisa saja terjadi pengrusakan akibat membangun bumi karena adanya kekurangan manusia, tetapi itu dapat ditoleransi selama tujuannya baik dan yang bersangkutan selalu memohon ampun dan mengharap rahmat-Nya. Kata mujib terambil dari kata ajaba. Dari akar kata yang sama lahir kata jawab, yakni jawaban. Kata mujib adalah pelaku jawaban itu, yang menjawab. Sementara ulama berpendapat bahwa kata ini pada mulanya berarti memotong seakan-akan memperkenankan permohonan dan menghentikannya dengan jalan mengabulkan, demikian juga yang menjawab pertanyaan, memotong pertanyaan dengan jawabannya. Kata ini ditemukan sekali di dalam Al-Quran yaitu pada ayat ini dan sekali juga dalam bentuk jamak mujibun Qs. Ash-Shafat 37-75, seperti itulah dijelaskan oleh M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jakarta, Lentera Hati, 2002, hal 665-668. Lalu kaitannya dengan tujuan pendidikan sebagai berikut. 1.1. Mewujudkan seorang hamba yang soleh. 2. Mewujudkan akan keesaan Tuhan. 3. Mewujudkan manusia yang ahli doa. 4. Menunjukkan akan luasnya ilmu Tuhan. Sekarang masuk ke surah Al-Fat ayat 29 yang artinya, 29. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu lihat mereka ruku, dan sujud mencari karunia Allah dan keridaannya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya, tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Muhammad adalah utusan Allah, pangkal ayat 29. Inilah pedoman hidup dan pedoman perjuangan bagi kaum muslimin dalam menghadapi dunia. Kita mengakui kerasulan beliau ialah dengan konsekuensinya sekali akan meniru meneladan langkah, mencontoh sepak terjangnya, menjunjung tinggi sunnahnya. Muhammad Rasulullah itu adalah laksana cahaya yang memberikan terang bagi kita buat melanjutkan perjuangan ini. Buat melanjutkan jihad ini. Apabila kalimat ini telah dimulai dengan La ilaha illallah disusul dengan Muhammadar Rasulullah tersimpullah seluruh kehidupan muslim kepada kedua kata itu. Hidup menurut kehendak Allah dan mati pun menurut kehendaknya. Dari dia datang dan kepadanya kembali. Bagaimana agar seluruh kehidupan itu menempuh jalan yang benar, yang diridai oleh Allah hendaklah menuruti contoh teladan yang ditinggalkan oleh Nabi. Untuk kehidupan seperti ini akan timbul orang-orang sepaham, seakidah, sehaluan, dan setujuan. Itulah yang bernama umat. Maka umat ini diberi lagi nama yang tegas, yaitu umat Islam. Arti Islam ialah penyerahan dengan sukarela, penyerahan yang wajar. Karena akal itu sendiri yang telah mendapat akal itu tidak lagi ada jalan yang lain. Maka dengan sendirinya umat Islam ini mempunyai persaudaraan yang amat luas. Seluas tersebarnya paham itu sendiri.
Tepat sabda Rasulullah yang artinya, Muslim adalah saudara dari orang yang Muslim, dia tidak akan menghinakannya, dan tidak akan mengecewakannya. Bila datang waktu sembahyang, mereka pun bersatu tempat menghadap yang bernama kiblat. Walau dia di mana tinggal di mana dan bangsa apa tetap kiblatnya satu. Sebelum itu maka Allah, Tuhan yang mereka sembah yang jadi pokok tujuan mati, lahir dan batin dari seorang Muslim itu pun satu pula tidak berbeda. Allah orang Afrika yang berkulit hitam dengan orang Eropa yang berkulit putih dan Jepang yang berkulit kuning, walaupun beratus macam bahasa yang mereka pakai, ucapan salam mereka tetap satu, Assalamu alaikum. Jawabnya pun satu, Waalaikumsalam. Setelah terjadi persatuan keyakinan, persatuan akidah dan ibadah dan persatuan pandangan hidup, dengan sendirinya timbullah persaudaraan yang rapat. Lantaran persaudaraan yang rapat maka timbullah persatuan sikap, yaitu, dan orang-orang ada besertanya bersikap keras terhadap orang-orang kafir, sayang menyayangi di antara mereka. Begitulah sikap hidup dari umat yang telah mengaku tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah. Dia sesama sendiri, bersatu akidah, bersatu pandangan hidup, saling mencintai, seberat seringan, sehina semalu, berat sama dipikul ringan sama dijinjing dengan sesama beriman. Di antara awak sama awak yang sepaham tidak ada soal, tidak ada kusut yang tidak terselesaikan, tidak ada keruh yang tidak dijernihkan, itulah yang dinamai ukhuwah Islamiyah. Inilah yang dikuatkan oleh sabda Nabi Muhammad yang artinya, perumpamaan persaudaraan orang-orang beriman dalam cinta mencintai dan berkasih sayang adalah laksana tubuh yang satu, apabila mengeluh satu bagian tubuh maka menjalar ke segala bagian tubuh rasa demam dan tidak tidur. Lalu sambungan ayat selanjutnya, engkau lihat mereka itu ruku, sujud mengharap karunia daripada Allah dan ridanya. Nampak tertonjol lagi sifat mukmin yang ketiga, yaitu mereka selalu memperkokoh iman yang telah tumbuh dalam dada dengan memperkuat ibadah ruku dan sujud. Sembahyang dengan khusyuk, tidak ada yang mereka harapkan dari yang lain, kecuali semata-mata dari Tuhan, yaitu karunia Tuhan dan ridha Tuhan. Maka bertambah kuat ibadahnya yang demikian, niscaya bertambah kuat pula lah hubungan dan kasih sayang di antara satu sama lain dan bertambah pula keras disiplin mereka menghadapi musuhnya. Lalu ditunjukkanlah tanda yang istimewa pada orang-orang beriman itu, ada tanda-tanda mereka pada wajah-wajah mereka dari bekas sujud, wajah mereka bersinar memancarkan kejernihan selalu, sehingga tidak ada keruh yang tidak jernih apabila telah berhadapan dengan orang sembahyang, sebab dengan selalu bersujud itu orangnya tidak sombong, dia telah menundukkan kepalanya bersujud kepada Tuhan. Di waktu sujud itu insaflah dia akan kerendahan dirinya di hadapan ketinggian dan kemuliaan Allah. Al-Amasi merawikan dari Abu Sufyan yang menerima pula dari Jabir bin Abdullah bahwa pernah Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang banyak sembahyang tengah malam niscaya jernihlah wajahnya di siang hari. Kemudian dikatakan bahwa, demikian perumpamaan mereka di dalam Taurat, artinya ialah bahwasanya di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, alaihi salam telah bertemu tanda-tanda tentang umat pengikut Nabi Muhammad SAW yang akan datang itu, bahwa pada wajah mereka bersinarlah wajah yang jernih berseri dari sebab bekas sujud mereka kepada Tuhan. Kemudian itu selanjutnya berkata pula ayat, dan perumpamaan mereka di dalam Injil laksana tanaman yang mengeluarkan tunasnya, yang menyebabkan takjub orang yang menanamnya dan menyebabkan murka orang-orang yang tidak mau percaya. Maka sebagai penutup daripada ayat ini Tuhan bersabda, telah menjanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal solih di antara mereka itu akan ampunan dan pahala yang besar. Ujung ayat 29. Ujung ayat ini adalah mengandung harapan yang besar bagi orang yang selama ini telah kena bujukan, rayuan, tipuan dan malahan paksaan agar menukar agamanya yang hak dengan yang batil, jika mereka insaf dan taubat bahwa taubat mereka akan diterima. Karena apabila orang telah benar-benar mengerti akan intisari ajaran agamanya, tauhid dan akidah, iman dan takwa dan tidak ada tempat berlindung selain dari Allah. Itulah pegangan manusia yang sejati dan kepada pokok pendirian demikian jualah manusia akan kembali, seperti itulah dijelaskan oleh Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Hamkat Tafsir Al-Azhar, Singapura, Kerjaya Printing Industries Pl Ltd, 1990 halaman 6800. Dari hal di atas dapat kita ketahui makna yang terkandung dari ayat di atas sebagai berikut. Mewujudkan rasa hormat dan rasa kasih sayang sesama manusia. Mewujudkan seorang hamba yang ahli sujud dan taubat.
Mewujudkan manusia yang selalu menyenangkan orang lain, seperti itulah yang ada di dalam https://yodafasien.wordpress.com/2015-04-11 makalah tanda hubung tafsir tanda hubung ayat tanda hubung tarbawi tanda hubung i tanda hubung tujuan tanda hubung pendidikan tanda hubung qs tanda hubung ali tanda hubung imran tanda hubung 3 tanda hubung 138 tanda hubung 139 tanda hubung qs tanda hubung al tanda hubung fat tanda hubung 48 tanda hubung 49 tanda hubung qs tanda hubung al tanda hubung haj tanda hubung 22 tanda hubung 41 tanda hubung qs tanda hubung hud tanda hubung 1161 garis miring. Lalu kita masuk ke surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Maksudnya, aku ciptakan mereka itu dengan tujuan untuk mereka beribadah kepadaku, bukan karena aku membutuhkan esen mereka. Mengenai firman Allah yang artinya melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, Al-Bin telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, artinya, melainkan supaya mereka mau tunduk beribadah kepadaku. Baik secara sukarela atau terpaksa. Dan itu juga menjadi pilihan Ibnu Jarir. Sedangkan Ibnu Juraij menyebutkan, yakni, supaya mereka mengenalku. Ar-Rabi bin Anas mengatakan, maksudnya tidak lain selain beribadah. As-Sudi mengemukakan, di antara ibadah itu ada yang bermanfaat dan ada juga yang tidak bermanfaat. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surah Luqman 25. Ibadah mereka yang disertai dengan kesyirikan itu sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi mereka. Hubungannya dengan pendidikan adalah 1. Kaitannya dengan tujuan pendidikan itu sendiri dapat kita pahami adalah kemantapan makna penghambaan diri kepada Allah dalam hati setiap insan. Tidak ada dalam wujud ini kecuali satu Tuhan dan selainnya adalah hamba-hambanya. 2. Mengarah kepada Allah dengan setiap gerak pada nurani, pada setiap anggota badan dan setiap gerak dalam hidup. Semuanya mengarah hanya kepada Allah secara tulus. Dengan demikian, terlaksanalah makna ibadah. Seperti itulah yang ada di dalam https://miftah19.wordpress.com/2009-05-23 kajian tanda hubung tentang tanda hubung ayat tanda hubung pendidikan garis miring. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.